pembacaan cerpen dengan judul 11 Jam yang Mencekam, karya Arsen Purontoko. Mendung pekat menyelimuti langit desa Pupuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 17. Hans dan Cika bergegas segera pulang, mencoba mengayu sepeda ontelnya dengan cepat. Tapi tiba-tiba, sekonyong-konyong, hujan deras turun. Hans segera meminggirkan sepeda ontelnya dan berteduh di depan sebuah rumah tua. Seketika, entah mengapa, Hans merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Begitu sepeda distandarkan. Kita berteduh dulu di sini, Cika. Hujan deras banget. Sedikit menahan dingin, terlihat Cika menggerakkan anggota tubuhnya tanda setuju. Hans melepas jaketnya dan mengenakannya pada Cika. Mata Hans mencoba menelisik sekeliling. Jalanan sepi. Sementara rumah tua yang terasnya digunakan untuk berteduh terlihat tak berpenghuni. Selain memang letaknya yang jauh dari tempat tinggal penduduk. Ada perasaan aneh di hati Hans, tapi hanya dipendam sendiri. Hans tidak ingin Cika merasa takut. "Aku dingin, Hans," kata Cika yang jongkok dekat sepeda dan masih terlihat menggigil. "Iya sayang, sabar ya. Mudah-mudahan hujan segera reda," ucap Hans sambil mengelus kepala Cika. Sebenarnya Hans merasa kasihan dengan Cika, dengan keadaan yang menggigil, dan memang situasi sangat tampak sepi. "Andai saja tadi aku tidak lewat jalan ini, barangkali tidak akan seperti ini," ujar Hans dalam hati seakan menyalahkan dirinya. Hujan mulai reda, dan saat berhenti, Hans segera mengajak Cika melanjutkan perjalanan pulang. Hari menjelang maghrib, dikayuhnya sepeda lebih cepat, berharap segera memasuki perkampungan yang ramai penduduk. Namun, baru sekitar 1 kilometer Hans mengayuh sepeda, hujan kembali turun. Jalanan yang salah tadi dengan melewati bekas rel kereta pengangkut tebu dan kanan kirinya berjajar pohon-pohon besar, menjadikan suasana sekitar mencekam. Ya Allah, sedikit lagi. Hujan yang lebat tidak memungkinkan Hans dan Cika melanjutkan perjalanan. Persis di samping bangunan tua Hans dan Cika berteduh. Bangunan apa ini? Hans hanya bertanya dalam hati. Sepeda telah distandarkan di tembok. Hans dan Cika tanpa sadar berteduh di depan pintu samping bangunan tua itu. Perasaan aneh menyeliputi kembali di hatinya. Perasaan yang sama saat berteduh di bangunan rumah tua tadi. Oh, ini bangunan bekas pabrik gula yang sudah tutup. Tiba-tiba Hans berucap seolah mengabarkan kepada Cika. Tanpa sengaja badan Cika menyentuh pintu itu. Dan saat bangun dari jongkoknya, terbukalah pintu dengan mengeluarkan suara yang membuat suasana
mencekam, dan membuat bulu kuduk berdiri. Hujan makin deras diiringi dengan petir dan angin kencang. Tanpa mereka sadari, Han dan Chika semakin masuk ke dalam gedung itu. Suasana gelap menjadikan mereka tak bisa melihat apa-apa yang ada di dalam. "Hans, aku takut." Suara Chika bergetar yang terasa takut menjadikan Han secara refleks langsung menggenggam tangan Chika. "Udah, gak apa-apa. Ada aku sayang." Hans menguatkan Chika, meski entah bagaimana Chika sebenarnya karena memang gelap. Sulit untuk melihat secara jelas wajah Chika. Pruk! Angin kencang yang tiba-tiba bertiup kembali membuat pintu yang terbuka tadi menutup dengan keras. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi kami. Han dan Chika berdoa berharap lindungannya. Hans memang sudah merasa aneh dengan kejadian yang dialaminya sejak berteduh di rumah tua itu. Suasana gelap di dalam gedung itu sungguh membuat suasana yang mencekam. Sementara daun pintu juga sulit dibuka. Hans menggenggam erat tangan Chika, dan Chika merapatkan tubuhnya pada Hans. Terdengar suara aneh di beberapa tempat dalam gedung itu yang semakin membuat suasana mencekam. Rasa takut yang dirasakan tanpa sadar, posisi mereka sekarang telah berpindah. Bermaksud menghindari suara-suara yang muncul, justru mereka sekarang makin masuk ke dalam gedung tua itu. Hans mengambil gawai dari tas kecil yang dibawanya. "Aduh, bateraiku lemot." Gawai yang dinyalakan sudah tidak mampu untuk menelpon. Bahkan sekarang gawai milik Hans mati. Beruntung saja sempat ada nyala dari gawai yang bisa membantu melihat sekitar meski sebentar. Sementara gawai milik Chika sudah tidak bisa dinyalakan akibat terjatuh di jalan tadi. Kini suasana dalam gedung itu seolah menjadi jebakan buat Hans dan Chika. Mereka ingin bisa keluar, tapi jalan untuk keluar belum ditemukan. Hans dan Chika duduk untuk sekedar melepas rasa lelah. Bukan hal yang mudah buat Hans, karena harus benar-benar menjaga Chika agar bisa sedikit lebih nyaman. "Brak! Hans!" Seketika Chika memanggil Hans yang digenggamnya dengan sangat erat. Terdengar Chika menangis. Dengan suara berat, Hans mencoba menenangkan Chika. Hans memang sudah tahu kalau mereka berada pada suatu tempat yang bukan biasa. Ada penghuni lain di antara mereka. "Aku gak sengaja masuk ke sini. Aku gak akan ganggu kalian." Seolah Hans sedang menyampaikan kepada penghuni gedung itu. Entahlah, Hans hanya mengingat dulu orang tuanya pernah bercerita kalau menemukan ataupun menjumpai sesuatu yang aneh agar meminta izin. Tetap saja masih ada suara-suara aneh yang terdengar. Sambil mencoba berjalan pelan dengan meraba sekitar, Hans mencoba untuk kembali ke pintu gedung tadi. Sebetulnya posisi Hans dan Chika
sekarang sudah jauh dari pintu. Mereka tidak menyadari, entah karena memang rasa takut atau karena ada kekuatan lain yang membawa mereka makin masuk ke dalam. "Hans, kita duduk dulu, aku capek." Cika meminta Hans untuk berhenti dan duduk istirahat sebentar. Tanpa sengaja, tangan Hans menyentuh benda. Hans hanya memperkirakan setelah mencoba merabanya. Ya Allah, dalam hati Hans bertanya-tanya, apa iya ini makam? Saat dia meraba, seperti ada sebuah tenger. Hans menggeser Cika dengan menuntunnya agar Cika tidak tahu kalau di dekatnya ada sebuah makam. Hans khawatir Cika akan semakin takut. Semampunya juga, Hans berdoa dan mengucapkan doa serta surat-surat yang dia hafal. "Berdua bersama terus, jangan lupa ya sayang," ucap Hans dengan sedikit suara berbisik kepada Cika. Gangguan itu terus datang, seolah mengikuti kemanapun mereka berjalan. Entah berapa lama mereka beristirahat di situ, yang sebenarnya justru di dekat makam. Seakan baru tersadar, Hans meminta Cika untuk mencoba berjalan kembali. Sebenarnya Hans hanya ingin berpindah dari posisi dekat makam, sebab sebagai manusia biasa, Hans sebenarnya juga memiliki rasa takut itu. Hanya Hans tentu berupaya lebih kuat untuk menjaga dan menguatkan Cika. Sekelebat bayangan bergaun putih dan berambut panjang seperti terbang di atas mereka. Hans tidak melihat, namun Cika yang saat itu sedang mengalihkan pandangannya ke atas sangat jelas melihat kelebatan bayangan putih. Merinding dan rasa takut semakin menghinggap pada diri Cika. Hanya saat ini, mulut Cika seperti terkatup, tak mampu berbicara. Hanya melongo menyaksikan dalam kegelapan. Sementara Han masih mencoba berpikir keras agar bisa keluar dari gedung itu. Namun bukan hal mudah, sebab mereka belum menemukan jalan keluarnya, belum juga menemukan pintu keluarnya. Entah berapa jam mereka tertidur. Han yang sedari tadi menemani Cika juga sempat tertidur. Tidak ada alat yang bisa membantu mereka untuk mengetahui sekedar waktu atau apapun itu. Hans dengan sabar menunggu Cika terbangun. "Cika, percayalah, kita akan segera keluar dari sini." Nggak tahu Cika. Bisa saja ini sudah malam, jawab Han saat Cika berbisik bertanya. Hans mencoba menjelaskan dengan hati-hati agar Cika tetap nyaman.
Hans memang memperkirakan waktu sekarang sudah dini hari. Hans berharap sekali agar waktu segera pagi. Berharap akan ada orang yang datang, entah karyawan pabrik atau siapapun itu. Ya Allah. Secara bersamaan Hans dan Chika memanggil dan menyebut namanya. Berdua melihat dan mendengar suara aneh yang kembali membangkitkan bulu kuduk dan rasa takut. Kali ini pecah tangis Chika yang mungkin saja sudah tidak kuat dia tahan. Chika menangis sambil terus seolah mengadu mohon perlindungannya. Tenang Chika, tenang. Insya Allah kita bisa lewati semua. Percayalah. Percayalah. Tenang ya sayang. Hans mencoba terus dengan kasih sayangnya menenangkan Chika. Saat ditepuknya bahu Chika dengan pelan dan diusapnya air mata Chika. Ya Allah, makin banyak saja batin Hans. Hans tetap bertahan, mencoba pasrah dan berharap waktu segera pagi. Namun tiba-tiba bayangan orang tinggi besar terlihat kembali di depan mereka. Tetap saja Hans tidak mau melihat wajahnya. Hans hanya berdoa dan berharap untuk dikuatkan dan tidak diganggu dirinya. Gangguan itu terus saja silih berganti. Suasana semakin gelap, jelas menambah suasana semakin mencekam. Bisa saja ini adalah puncak dari para penghuni yang sudah menggoda Hans dan Chika. Kita harus kuat. Kita harus kuat Chika. Berkali-kali Hans menguatkan Chika, dan sekarang meski gangguan sudah mencapai puncaknya, Chika terlihat lebih tenang. Mereka hanya berdoa dan berharap pagi segera menjelang. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu diketok. Han dan Chika terkejut. Mereka masih menduga ada gangguan lagi. Namun tidak lama setelahnya ada suara orang memanggil-manggil, menanyakan apakah ada orang di dalam. Han segera tersadar bahwa itu adalah orang yang beneran memanggil Hans. Mereka pun berdua menyaut, "Ada Pak, aku bersama temanku." Dengan sedikit berteriak, Hans mencoba bersuara agar terdengar oleh orang-orang yang memanggilnya. Beberapa sorot senter mulai masuk ke gedung itu. Hans langsung membawa Chika berjalan menuju sinar terang senter. Hans menemukan jalan pulang setelah usai waktu sholat subuh. Ternyata ada beberapa petani yang kebetulan lewat dan melihat ada sepeda bersandar. Mereka sudah paham, pasti ada orang yang terjebak di dalam. Entah karena gangguan atau memang tersesat. Mereka segera mengabarkan kepada warga terdekat dan beramai-ramai masuk lewat pintu dekat sepeda itu. Kejadian seperti ini menurut mereka memang kadang terjadi. Beruntung saja ini ada sepeda di depan. Jadi kami langsung berpikir kalau ada orang-orang tersesat di dalam. Hans dan Chika bersyukur
Kini mereka bisa pulang dengan membawa cerita yang mereka alami tanpa sengaja. Dan barangkali ini pun menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dari sudut Taman Jawa, 20 Juni 2021. Kesetiaan yang sebenarnya akan teruji saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman. Terima kasih.